Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kamanre, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ada di tengah-tengah kita. Dan saya hormati orang tua kita, pemangku adat Jangan Cilalah. Yang saya hormati Ketua Personil Kecamatan Kamanre, alhamdulillah beliau juga sempat hadir bersama dengan kita. Dan saya hormati Ibu Ketua BKMP Kecamatan Kamanre beserta dengan anggota selaku inisiator terlaksananya acara ini, yakni safari dakwah yang nantinya akan dibawakan oleh salah seorang ustaz kita yang mungkin beliau tidak asing juga buat kita sekalian, sebagaimana yang sering kita saksikan di layar televisi. Indosiar pasti dia tahu orangnya, tapi yang sering nonton sinetron ya mungkin sebentar baru dia tahu bahwa ini orangnya. Yang saya hormati segenap orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh wanita yang sempat hadir, serta hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ke acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Suci. Indonesia mengaji. Kepada yang mewakili kami persilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul
Haq, Kecamatan Kamanere yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di siang yang sangat cerah ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Baik ayah bunda jemaah sekalian yang sama-sama kita muliakan, Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi, yang biasanya kita sering melihat Tuan Guru kita ini di televisi. Salah satunya juri aksi di Indonesia. Dari bunda kita pimpinan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Al-Firdaus yang alhamdulillah kemarin kita sudah berkegiatan di pesantrennya bunda. Sekaligus bunda kita ini ketua BKMT Kecamatan di Kamanere sini, alhamdulillah. Baik ayah bunda jemaah sekalian, komunitas Riau Indonesia Mengaji ini berdiri lebih kurang sudah 1,5 tahun sampai siang ini, yang mana di dalamnya terdapat anak-anak muda semua mempunyai visi dan misi ataupun tujuan yang sangat mulia, ingin membagikan Al-Quran wakaf sebanyak mungkin di negeri kita ini, menghadirkan lagi biro maghrib mengaji, semangat maghrib mengaji yang sudah banyak lumpuh, bahkan sudah banyak pudar di zaman kita ini ayah bunda jemaah sekalian. Dan kami sampaikan juga jemaah sekalian, alhamdulillah komunitas Riau Indonesia Mengaji ini dibina langsung oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga bersama para tuan-tuan guru. Diamanahkan bunda, ternyata Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya 53 juta eksemplar saja. Saudara-saudara kita ini ayah bunda jemaah sekalian yang KTP Islam, sama-sama muslim dengan kita. Para rombongan atau kru dari kegiatan safari dakwah, safari dakwah, ketua BKMT selaku penggagas terlaksananya kegiatan safari dakwah yang insya Allah akan diangkatkan oleh Ustaz kita Ahmad Al-Habsyi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada di antara yang hadir pada kesempatan di masjid ini yang sempat kami sebutkan nama jabatan semua. Bukan kami bukan sengaja, tapi itu karena ketidaktahuan. Atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan safari dakwah yang hari ini dilaksanakan, yang terkhusus kepada ketua BKMT khusus dan mengapa dia selaku penggagas sehingga pada hari ini kegiatan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Sekira mungkin itu sambutan kami yang kami sampaikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari salah seorang ustaz kita, yakni Al-Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi. Oleh itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu, apa yang telah disampaikan oleh beliau nantinya bisa kita jadikan bahan renungan sekaligus sebagai bahan pembelajaran untuk bekal kita di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kepada Al-Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi dengan hormat
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Camat Kamanren, Pak Camat. Kita doakan Pak Camat mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Yang saya hormati segenap panitia, wabil khusus DKM Masjid, ya itu maksudnya, gitu aja kok repot. Semua yang terlibat dalam membantu, mengizinkan, mensyiarkan dan ikut memeriahkan acara di siang hari ini, kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah-langkah kakinya, dicatat nilainya jihad nanti di sisi Allah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sudah ada di depan mata saya. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Bapak Ibu, satu hari Nabi pernah ngasih bocoran di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kata Nabi, ayyakillar rijal, jumlah lelaki lebih sedikit, wa yaktsuran nisa, jumlah perempuan lebih banyak. Hari ini nampak ada di depan kita. Jumlah lelaki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Laki-laki dalam bahasa Arab disebut ar-rijal. Perempuan dalam bahasa Arab disebut an-nisa. Laki-laki bahasa Inggrisnya muaneh. Banyak orang Inggris di sini bacanya. Ibu-ibu bahasa Jepangnya baine. Tongan, tongan. Baru belajar saya. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah Pak Camat bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Bu, biar saya nggak merasa siang ini jadi tamu, biar saya tidak merasa siang ini jadi orang asing, tapi izinkan siang ini saya Ahmad Al-Habsyi, biar saya merasa seperti sedang berada di kampung sendiri, biar hati saya merasakan seperti sedang melihat wajah-wajah saudara saya sendiri. Tongan, Bapak Ibu, banggalah jadi orang Indonesia. Salah satu yang saya banggakan, saya cinta tanah kelahiran saya, karena Indonesia satu-satunya negara yang di dalamnya kaya bangsanya, kaya sukunya, kaya bahasanya. Takbir. Hubbul watan minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Saya sudah keliling lebih dari 10 negara. Saya pastikan
masih dahsyat keberkahan negeri kita dibanding negeri-negeri lainnya. Saya pernah diundang ke Brunei Darussalam. Yang mengundang saya resmi Sultan Bulkiah, orang paling kaya. Undangannya di istana kerajaannya, acara pernikahan keponakannya. Saya nyampe di Brunei. Brunei tidak seluas negeri kita. Lebih 3 hari tinggal di Brunei sudah jenuh, pengen pulang. Enggak ada apa-apanya, sepi negerinya, Pak. Saya diundang resmi oleh orang nomor 1 di Malaysia. Waktu itu Perdana Menterinya Najib Razak. Sampai ke Malaysia, Malaysia enggak sekaya kita budayanya. Tengah? Saya diundang ke Singapura, apalagi Singapura kecil kotanya. Saya pergi tausiah, diundang ke Jordan, Palestina, Saudi Arabia, Mesir. Ibu tahu Mesir? Lu belok kanan. Tadi nampak ada tulisan martabak Mesir. Saya diundang Pak Camat Tabligh Akbar di Korea Selatan, Taiwan, bahkan Hong Kong. Tahu Hong Kong? Lu belok kiri. Saya pastikan Pak Camat, bangsa, suku, bahasa, makanan yang paling kaya cuma di Indonesia. Tangan. Bahkan saya sudah keliling Indonesia, belum tamat, belum tuntas saya mempelajari bahasa-bahasa Nusantara. Mereka punya ciri khas masing-masing. Saya pergi ke Padang, orang Padang kalau dia kaget lihat sesuatu, bahasa Padangnya dia bilang apa? Onde mande. Betul. Saya pergi ke Riau. Orang Riau kalau kaget lihat sesuatu, bahasa Riau mereka bilang apa? Alamak. Saya pergi ke Jawa. Orang Jawa kaget lihat sesuatu, bahasa Jawa mereka bilang apa? Weleh. Saya pergi ke Sunda. Orang Sunda kaget lihat sesuatu, bahasa Sundanya mereka bilang apa? Allah. Saya pergi ke Kalimantan. Orang Kalimantan ketika kaget lihat sesuatu, mereka berkata Umai. Saya pergi ke Sumatera, Palembang. Orang Palembang Pak kalau kaget lihat sesuatu, bahasa Palembangnya bilang apa? Iya cacam. Saya pergi ke Jakarta, orang Betawi lain lagi bahasanya. Kaget lihat sesuatu, mereka bilang buju bune. Sekarang orang kampung sini macam orang kampung sini kalau kaget bahasa daerahnya bilang apa? Welah puan. Lampua. Welah puan. Makin aneh di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, biar Allah tambah keberkahan buat kita semua. Kita getarkan dulu majelis yang ini dengan bersalawat kepada Rasulullah, karena dunia beserta isinya tidak Allah ciptakan kalau bukan karena apa? Nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
Satu kali baca istighfar cuma satu dosa yang dihapuskan Allah. Tapi satu kali bersalawat kepada Nabi 10 dosa dihapuskan Pak. 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Rugi yang tidak mau bersalawat. 30 berbanding 1. Satu-satunya amalan, meskipun diamalkan dengan cara sombong, bahkan ria, tetap mendatangkan pahala. Itu cuma salawat saja. Salat, puasa, haji, zakat, semua kebaikan. Kalau ada riaknya, sombongnya, hilang pahalanya. Kecuali cuma salawat saja Pak. Kenapa sampai dikhususkan Allah ikraman lin Nabi? Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah saja mengkhususkan apapun yang berhubungan dengan Nabi. Maka tidak ada alasan untuk malas bersalawat kepada Nabi. Saya ajak sekali lagi, getarkan, saya rekam, saya share di medsos saya, biar seluruh dunia melihat inilah wajah-wajah makhluk langka. Langkah dalam kebaikan. Inilah wajah-wajah yang mencintai Rasulullah, yang kompak. Siap? Biar dunia melihat di kecamatan ini masih banyak orang yang tergila-gila karena solawatan. Lebih baik tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Siap? Yang semangat. Sallallahu alaihi sekali lagi. Sebentar. Kenapa ya Pak, setiap kali saya lihat jam mak-mak marah? Saya mau tanya dulu dengan Pak Camat. Pak Camat, mohon maaf, apakah di kecamatan ini penceramahnya nggak boleh lihat jam tangan Pak? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai suka lihat jam tangan, jangan heran. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Saya jujur lihat tanda kiamat di depan mata, rada-rada takut. Mau tahu berapa nanti perbandingan laki-laki dan perempuan kalau sudah dekat betul dengan kiamat? Nabi kasih bocoran Pak, biar kita sedia payung sebelum hujan. Kata Nabi, hatta takuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi, kalau sudah dekat betul dengan kiamat, dekat betul dengan kiamat, perbandingannya kata Nabi, 1 orang laki-laki, 50 orang wanita. Sekali lagi, 1 orang muaneh, 50 bayi. Tonga? Pak Camat yang saya banggakan, sekarang sensus terakhir di Jawa saja 1 orang laki-laki sudah 20 orang wanita. Ini membuktikan
1400 tahun yang lalu apa yang keluar dari mulut Nabi terbukti. Ini membuktikan bahwa Nabi bukan pemimpin yang asal ngomong. Nabi ngomong sesuai petunjuk dari Allah. Ini membuktikan mukjizat Nabi bisa mengetahui kejadian yang akan terjadi setelahnya. Tonga? Bu? 50 wanita, 1 orang laki-laki. Kakek, laki-lakinya 1 perempuannya 50, kakek sanggup. Saya ngomong begini Pak, kemarin ada kakek-kakek menangis. Saya tanya, kenapa kakek menangis? Habib, saya ngebayangin 50 wanita, 1 laki-laki, makanya saya nangis. Kenapa? Terharu. Bukan, saya punya istri 1 saja pusing, menderita saya, apalagi 50. Bo, Ibu, kiamat sudah dekat. Betul? Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita kecuali kita terdaftar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan mimpi dapat syafaat kalau hidup di dunia tidak pernah memperkenalkan diri kepada Nabi lewat sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor acara safari dakwah saya di Sulawesi Selatan ini. Bapak Ibu, jangan meremehkan mereka. Mereka ini anak muda tapi mantap jihadnya. Mereka menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Sudah tonton tadi video jihadnya? Jarang loh ada anak muda mau berjuang mikirin agama Allah. Lihat anak muda zaman sekarang kerjaannya apa? Tawuran, nyusahin warga Pak Camat, kebut-kebutan, bikin puyeng, ganggu ketenangan tetangga, narkobaan, bikin pusing ayah ibunya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, buat orang tua sendiri terkadang tidak bisa memberikan manfaat. Jangankan berguna bagi agama Allah, buat bangsa sendiri tidak ada guna dan manfaatnya. Tongan? Bu, sekarang ada anak-anak muda usianya mantap jihadnya. Mereka rela masuk kampung, keluar kampung, jadi pejuang-pejuang agama. Bapak Ibu, saya pastikan jarang ada pemuda begini. Saya kasih contoh jihad mereka. Bapak Ibu tahu nggak? Tiket pesawat saya dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar saya transit ke Buah. 2 kali saya naik pesawat untuk bisa sampai ke sini. Ternyata Pak Camat, saya baru sadar mahal biaya tiket untuk sampai ke sini. Tiket saya yang bayar komunitas anak-anak muda ini. Bapak Ibu, tiket saya saja mahal, apalagi tiket asisten saya yang langsing ini. Ini dihitung 2 kursi tahu. Saya nggak pernah berangkat sendirian, saya bawa gerbong rombongan. Bu, kadang-kadang Pak saya kasihan lihat asisten saya ini.
Begitu transit dari Makassar ke sini, pesawatnya kecil Pak Jamal. Susah betul dia duduk di kursi. Untung saja ada pramugari yang berbaik hati menawarkan solusi buat asisten saya. Dia lihat asisten saya susah duduknya, pramugari datang. Shh, abangku, kalau seandainya abang susah duduk di sini, apa boleh kami bagasikan saja? Asisten saya langsung menjawab dengan bahasa iklan yang lagi tren sekarang. Solusi buat lo, masalah buat gue. Bu, asisten saya ini Pak, badannya saja gemuk, insya Allah dosanya kurus. Daripada kita badan kurus, dosa gemuk. Bapak Ibu, hotel saya tiap hari selama berada di sini yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mobil saya disewakan tiap hari yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bahkan makan minum saya yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ayo, ibu bisa bayangkan berapa biaya makan saya. Apalagi makhluk ini. Tolong, tolong, Bu, Ibu, silakan tanya semua DKM masjid yang saya kunjungi. Silakan tanya semua panitia yang saya datangi. Tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan DKM masjidnya untuk bisa menghadirkan saya tausiah di sini. Silakan tanya, tidak ada persyaratan apapun. Ibaratnya siang ini Pak Camat, saya dihadirkan oleh komunitas ini bekerja sama dengan DKM masjid ini sebagai hadiah gratisan buat jamaah. Rugi yang gak mau datang rugi. Belum tentu sejarah ini bisa terulang kembali.